Yesus Kristus, berjumpa kembali pada hari ini dalam ibadah renungan harian Kamis 10 November 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 20 ayat 41, demikian bunyinya. Seperti kepada persembahan yang harum, aku berkenan kepadamu pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita ada yang pernah lari dari rumah, atau dari kita ada yang mungkin terpaksa harus meninggalkan rumah, atau ada dari kita terpaksa harus terpisah dari keluarga atau dari sanak saudara ataupun dari lingkungan yang ada di tengah-tengah rumah kita. Bagaimana rasanya? Tentu ada yang akan mengatakan bahwasanya rasanya saya harus menimba ilmu dari kehidupan yang kujalani di luar dari rumah. Mungkin ada orang yang berkata sangat tidak enak. Kenapa? Karena saya harus berada di tempat yang bukan areaku atau bukan wilayahku. Atau mungkin ada yang berkata, aku terpaksa melakukannya karena memang tuntutan kehidupan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada yang mengatakan out of comfort zone. Ketika kita merasa comfort, ketika kita merasa nyaman, maka kita pasti akan sulit untuk keluar dari situ. Dan ketika kita akan keluar dari situ, maka kita akan menjadi orang yang harus belajar ataupun beradaptasi dengan lingkungan. Maaf, ibarat seperti hewan yang selalu berada di dalam kandang, yang tidak pernah mencari makanannya sendiri, makanannya selalu disediakan. Tetapi ketika dia dilepaskan ke alam liar, ke alam di mana dia seharusnya berada, maka dia pasti akan menjadi hewan yang luntang-lantung. Dia akan sulit untuk berburu ataupun mencari makanannya karena dia sudah terbiasa untuk disediakan makanan. Sama seperti kita, apakah kita adalah orang-orang yang tidak menikmati apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita? Ingat, kita adalah ibarat domba-domba Allah, dan Allah adalah gembala kita. Tentunya ketika kita jauh dari kawanan kita jauh atau kita terpisah dari kawanan kita, tentu kita akan menjadi orang yang harus hidup, harus bertahan hidup, harus mandiri. Karena apa? Karena selama ini kita telah diberikan ataupun dibutuhi oleh gembala kita. Nah, sekarang ibarat hidup kita yang sudah jauh dari persekutuan kita, hidup kita yang sudah jauh dari ruang lingkup iman kita, hidup kita yang keluar dari bangsa-bangsa Allah. Bagaimana rasanya? Apakah hidup kita nyaman? Apakah kita sudah menikmatinya? Atau kita harus bertahan hidup? Atau kita harus luntang-lantung? Tentunya saya berani mengatakan, di luar Tuhan pasti hidup kita akan menjadi hidup yang hampa, luntang-lantung. Meskipun kita berusaha kerja keras, mungkin kita akan bisa terpenuhi, tetapi ada satu yang tidak terpenuhi, yaitu kepuasan, kebahagiaan hati batin di dalam hidup kita. Oleh karena itu, inilah saatnya Allah mengumpulkan kita dengan berbagai macam caranya. Allah bertindak untuk mengumpulkan kita semua bangsa yang telah berserak ini
Dimanapun kita berada, Allah mengumpulkan kita. Kita pergi dari rumah orang tua kita, kita akan disambut di sebuah gereja, karena di mana gereja itulah tempat kita bersekutu. Kita, kalau dalam bahasa Batak dikatakan manjai dari rumah orang tua kita, tentunya kita akan disambut oleh gereja yang kita datangi, dan itulah menjadi keluarga kita, menjadi tempat persekutuan dari kita. Oleh karena itu di mana-mana tempat Allah mengumpulkan kita itu banyak. Oleh karena itu banyak gereja yang ada di dunia ini. Jangan tinggalkan gereja. Jangan anti dengan kehidupan gereja. Karena di dalam gereja itulah kita dikumpulkan atau kita dipersatukan menjadi satu persekutuan di dalam Allah. Supaya kita semua tidak berserak lagi. Kita tidak menjadi domba-domba yang liar, tetapi kita menjadi domba-domba yang dipersatukan di dalam satu kawanan domba, yaitu dengan satu gembala, yaitu Allah kita, di dalam anaknya dan dengan penyertaan Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di saat kita bersekutu di dalam nama Allah Bapa, disitulah Allah menunjukkan kekudusannya, dan disitulah kita harus menjadi orang yang kudus, dan disitulah kita dikuduskan. Dan setelah kita bubar, setelah kita menjalani kehidupan kita di luar dari persekutuan, berarti kita sudah dibekali dengan kekudusan. Oleh karena itu di mana-mana pun kehidupan kita, kita harus menjaga kekudusan. Jangan rusak kekudusan Allah yang telah ditunjukkannya kepada kita di dalam persekutuan kita. Bahkan kita harus menyebarkannya, kita harus memberitakannya kepada seluruh dunia. Dan saatnya sekarang kita akan memulai pekerjaan kita. Mari kita sebarkan kekudusan Allah melalui apa yang kita perbuat, melalui apa yang kita kerjakan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa untuk kasih-Mu kepada kami. Engkau sungguh gembala yang baik dalam kehidupan kami. Engkau mengumpulkan kami di dalam satu persekutuan. Engkau mengumpulkan kami di dalam satu bangsa-bangsa kami, yaitu umat-Mu yang terkumpul dalam gereja-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan, kami akan selalu mencari persekutuan kami. Karena di luar dari persekutuan, hidup kami terasa hampa. Di luar firman-Mu, kehidupan kami terasa hampa. Dan di luar daripada-Mu, kami akan menjadi orang-orang yang terluntang-lantung. Tuhan, mungkin dunia ini menawarkan berbagai macam hiruk pikuk ataupun kesenangan. Tetapi Tuhan, kesenangan itu hanyalah sementara. Itu tidak menjadi kebahagiaan yang penuh bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami akan kembali kepada-Mu di dalam persekutuan kami, karena dalam persekutuan kami memperoleh kebahagiaan yang sejati. Demikian juga dengan segala pekerjaan kami dan aktivitas kami satu hari ini, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, agar kami menunjukkan kekudusan-Mu kepada seluruh orang, kepada siapapun Tuhan yang kami jumpai dalam setiap pekerjaan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.